lifelong learner semua, welcome back to DT Talk, Digital Transformation Talk. Apa kabar nih teman-teman lifelong learner semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu pastinya. Nah, tidak terasa kita udah di hari Rabu lagi nih teman-teman semua. Jadi ada apa sih kalau hari Rabu di Multimatics ya kan? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu dan mungkin baru pertama kali join nih. Jadi kita setiap hari Rabu jam 12 siang di Instagram @multimatics dan juga di YouTube Multimatics ID kita akan ada DT Talk, Digital Transformation Talk, di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar digital transformasi selama kurang lebih 40 menit ke depan. Nah, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nastasia Cendana, boleh dipanggil Tasya. Saya yang akan nemenin teman-teman semua untuk DT Talk pada hari ini. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran nih ya, apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, menurut saya topik hari ini sangat menarik ya. Jadi kita akan bahas tentang leadership in the digital transformation era. Jadi kita akan bahas nih, how to become a digital leadership. Ya, gimana caranya kita menjadi leader di era digital ini. Oke, mungkin langsung aja untuk topik ini pastinya saya nggak sendiri. Saya udah ditemenin sama expertnya yang pastinya udah pengalaman banget nih di bidang leadership dan juga di bidang digital transformasi. Langsung aja please welcome Dr. Agus Setiawan. Tasya, gimana kayak kita Tasya? Semangat pagi, Pak. Semangat pagi semua lifelong learners dimanapun berada Tasya Pagi. Mau bahas apa nih Tasya hari ini ya? Jadi langsung aja nih ya Pak. Tadi saya udah bahas juga sedikit di depan. Kalau misalkan hari ini kita akan bahasnya tentang leadership in the digital transformation era. Berat sekali Tasya nih topiknya nih ya. Ya pastinya kalau misalkan Pak Agus yang sedang di sini topiknya berat-berat dan seru lah ya. Tapi harus bermanfaat ya. Pastinya. Punya insight kepada semua lifelong learners ya Tasya ya. Selalu pastinya Pasti. Pak. Oke, jadi teman-teman lifelong learner semua, seperti yang tadi kita sudah jelaskan juga, hari ini kita akan bahas tentang leadership in the digital transformation era, tentang how to become a digital leader. Oke, gitu, ya kan, Pak? mantap. Nah, di sini kan berarti yang akan kita bahas ada dua nih ya Pak, tentang leadership dan tentang digital transformation. Kurang lebih begitu ya? Iya. Nah, mungkin agar teman-teman lifelong learners juga nantinya lebih paham nih, paham dan bisa lebih masuk ke topik pembahasan kita juga Pak. Mungkin kita bisa mulai nih dari definisi dari leadership dulu kali ya. Oh, definisi kayak ingat zaman kuliah dulu ya. Teman-teman, kita nge-flow aja ya. Iya, kita nge-flow aja, Pak, tapi saya percaya bahwa sesi hari ini di TikTok akan banyak bermanfaat kepada semua lifelong learners Tasya. Yep. Oke, jadi mungkin boleh Pak? Siap. Oke ya. Iya, leadership. So, lifelong learners dimanapun berada, sebelum saya sharing terkait dengan topik ini, saya rasa kita belum terlambat nih Tasya. Karena setelah kita libur lebaran, saya baru pertama kali di TikTok ya. Jadi kayaknya kita belum terlambat untuk mengucapkan apa Tasya? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, so semua lifelong learners dimanapun berada bahwa hari ini kan eranya apa nih? Semua topik-topik yang dibahas adalah bicara tentang digital ya, digital transformation, ada industrial revolution 4.0 gitu ya, era disruptif dan sebagainya ya. Nah, saya percaya bahwa sudah banyak dibahas oleh Multimatics melalui TikTok tentang apa? Tentang information security, betul nggak? Wah, ini semua digital, hati-hati dengan data gitu ya. Juga banyak dibahas terkait dengan IT service management ya, terkait dengan product development, project management ya. Tapi saya rasa ada satu yang kita nggak boleh lupa ya. Nah, yaitu apa? Bahwa John Maxwell mengatakan bahwa everything rise and fall on leadership. Coba subtitlenya apa? Coba Tasya kasih tahu. Everything rise and fall on leadership. Maksudnya apa tuh Tasya? Ya, segalanya bisa bangkit dan jatuh dari leadership. Iya, betul ya. Jadi bagi lifelong learners dimanapun berada yang hari ini ada di satu perusahaan ya yang sedang strive ya untuk bertransformasi menjadi digital enterprise, pertanyaannya kan bagaimana keberhasilannya. Nah, ada satu variabel, ada satu faktor yang pastinya menjadi penentu apakah transformasi itu berhasil atau tidak ya. Oleh karena itu John Maxwell dibilang bahwa everything rises and falls
on leadership, bahwa segalanya dia akan berhasil atau tidak bergantung kepada leadersnya. Saya rasa make sense ya. Make sense. Dalam berkeluarga, ada kepala keluarga. Gimana? Sudah berkeluarga, Tasya? Masih belum. Masih belum ya. Tapi pasti ada someone yang nonton nih kayaknya. Ada dong, selalu nonton Pak. Gitu ya. Jadi kita bicara tentang grup, tentang family, tentang organisasi, pasti kan harus ada leadersnya. Itulah yang menentukan bagaimana keberhasilan sebuah organisasi. Nah, jadi kalau misal Tasya mulai dari leaders gitu ya, saya punya kabar baik, kabar bagus, kabar yang menyenangkan buat kita semua ya. Jadi kalau teman-teman, kalau Anda sebagai supervisor, Anda sebagai manager, Anda sebagai senior manager, senior management, bahkan ya, kalau nggak salah kemarin saya ada yang chat saya, bahkan ada beberapa yang BOD juga suka nonton di TikTok juga nih Tasya nih ya. Wah, Jadi luar iya. biasa ya. Jadi saya mau sampaikan gini, bagi kalian yang seandainya ya tidak menempati posisi secara fungsional sebagai supervisor, manager sampai ke atas, saya punya kabar gembira bahwa leaders is not about position. Kira-kira apa tuh Tasya kalau leader is not about position? Berarti leader itu bukan tergantung seorang leader itu bukan berarti dari titel aja ya, Pak? Ya, jadi artinya begini, kalau Anda sebagai manajer, kalau Anda sebagai senior manager, senior ada fungsi ya, bahkan Anda sebagai direksi ya, Anda ini sebagai pemimpin, sebagai pimpinan ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa kalau kita mengatakan bahwa apakah Anda sebagai pemimpin yang baik, it is not about the position. Karena apa? Karena kita banyak melihat ya, ada orang-orang yang memang posisi sebagai manajer ya, sebagai pimpinan. Kemudian kita melihat bahwa kepemimpinannya sangat lemah Tasya. Betul gak Tasya? Iya. Bahkan ada orang-orang yang mungkin ya, dia tidak menempatkan di satu posisi tapi kepemimpinannya luar biasa gitu loh. Jadi poin saya adalah bahwa leaders ini atau leadership adalah sesuatu yang harus kita miliki. Walaupun Anda sekarang menempatkan di posisi yang memang sudah cukup baik atau memang tidak, bahwa leadership skill itu harus kita miliki gitu ya. Nah, kemudian Tasya berkali-kali tanya, jadi leadership itu apa ya? Ada banyak ya, kita bicara tentang influence. Betul apa enggak? Iya. Iya dong ya. Salah satunya bicara tentang influence ya. Bagaimana mempengaruhi tim kita ya. Pertanyaannya kan mempengaruhi apa? Nah, dalam organisasi itu punya apa, Tasya? Organisasi itu punya apa? Kalau paling atas punya apa tuh namanya? Punya depannya T, Paling depannya atas? U, setelah T dan U, kemudian bahasa Indonesia Apa T, nih? U, J. Hah? Wah, kok saya ngeblank ya, Pak? Ada tujuan Oh toh? ya ampun ya, Betul, objektif ada tujuan. objektif Iya. kan, ada goals-nya kan. Iya, Jadi betul. kalau kita bicara tentang leaders, kalau dia misal megang satu departemen ya, dep head, group head misalnya ya, dia kan harus bisa mempengaruhi timnya agar departemen tersebut bisa tercapai tujuan ya. Tujuannya. Kalau misal dia sebagai group head, wah lebih luas lagi ya. Baik tanggung jawabnya ya. Bahkan kalau dia memang ada di BOD, yaitu apa? Influence bagaimana agar seluruh timnya bisa fokus kepada satu titik yang disebut dengan tujuan. Apalagi leaders ya, dia harus memberikan dampak ya. Iya. Iya dong ya. Kalau dia as a leader, as a manager ya, tapi kalau nggak memberikan dampak, kan juga percuma ya. Jadi kalau karena ini bentuknya di TikTok kita mau sharing ya, kita nggak banyak main di definisi berdasarkan slide ya. Tapi kurang lebih adalah bahwa kalau kita bicara pemimpin adalah seseorang yang memang bisa mempengaruhi agar timnya bisa bersama-sama mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan ya dia kan harus show the way toh. Betul enggak? Iya. At least dia harus menunjukkan ya. Jangan lurus ya, Anda harus ke kanan dulu ya. Teman-teman ada badai di kanan, kita harus ke kiri. Berarti dia harus show the way pada akhirnya bagaimana organisasi itu bisa mencapai tujuan ya. Tapi tadi di awal saya mengatakan bahwa leaders itu ada di dalam diri kita semua. Ya, baik Anda sekarang ini menempatkan satu posisi sebagai tadi ya manajer dan sebagainya, atau memang ketika Anda sebagai tim itu pun juga harus dituntut punya jiwa
Leadership. Yes, betul. Tasya gimana? Apakah Ya. punya Oke. leadership ininya, Oke, kalau skill-nya? menurut Pak Agus Oh, gimana nih? nanti di belakang saja ya. Ya. Iya. Ah. Oke, jadi Ya itu itu kan mungkin ya, leadership itu tentang ya, leadership itu sendiri leadership itu gitu ya. kan seperti itu ya. Oke, Oke. terus saya ada sering beberapa kali Ya, dengar ya tipe-tipe leadership nih Pak. betul. Jadi mungkin yang beberapa saya sering dengar tuh transaksional lah dan Yes, lain-lainnya gitu betul kan ya. sekali ya. Mungkin mungkin kita bisa bahas ke sana dulu kali ya Oke, Pak, tipe-tipe baik. leadership yang Baik. ada seperti apa Kalau sih? kalau Stephen Covey mengatakan one of the habits ya, the effective habits adalah begin with end in mind. Saya kasih spoilernya dulu deh. Boleh ya? Spoilernya adalah begini. Pada ujungnya di TikTok sesi ini adalah kita ingin mengetahui model kepemimpinan apa yang fit dengan era sekarang. Ya, saya kasih spoiler ya. Jadi bocorannya apa nih Tasya? Jadi ketika lifelong learners dimanapun berada, jangan hanya nonton di awalnya aja nih. Saya kasih bocorannya ya. Ketika Anda sebagai profesional yang memang bekerja sekarang di eranya digital, Anda harus memahami sebenarnya model kepemimpinan apa yang fit, yang sesuai. Jadi kalau bagi Anda yang memang merupakan team member, bukan menjabat sebagai satu jabatan tertentu gitu ya, ini harus dimiliki supaya Anda fit dengan organization requirement. Kalau Anda sebagai pimpinan, Anda harus memahami ya bahwa eranya sudah berubah ya, sehingga Anda harus memahami tipe kepemimpinan apa yang memang harus dikuasai ya. Ini bocorannya ya. Jadi di ujung nanti pesannya kita ingin sampaikan bahwa model kepemimpinannya seperti ini loh gitu ya. Nah, oleh karena itu Oke. tadi ketika Tasya sharing tentang atau bertanya ada transaksional segala macam. Nah, memang di dalam kepemimpinan itu ada tipe-tipenya, gitu ya, the type of leadership ya. Nah, jadi kalau sesuai dengan literatur cukup banyak ya. Pasti Tasya pernah dengar yang namanya authority leadership misalnya. Ya, otoriter. Walaupun Tasya belum pernah belajar, tapi cobalah kalau otoriter itu berarti gimana tuh Tasya tuh? Hah? Otoriter berarti yang memerintah ya, Nah, dari leadership-nya yang terus betul ya, memberikan perintah ya. siap ya. Jadi kalau kita bicara di militer, di kepolisian ya, kalau ketemu gimana Tasya? Siap. Siap Pak. Ya. Itu Iya. betul ya? Iya, betul. Iya, siap. Terima arahan gitu ya. Nah, jadi di beberapa organisasi itu mungkin fit ya. Tapi di era sekarang saya rasa baik mungkin di era sebelumnya otoriter itu saya rasa kurang menarik untuk kita pelajarin ya. Kemudian ada apa lagi ya? Ada yang disebut dengan charismatic leaders ya, charismatic leadership ya. Nah, kalau di bangsa kita itu ada orang-orang yang luar biasa ya. Siapa tuh kalau kita bicara karismatik misalnya? Karismatik Pak Soekarno dulu ya. Ya. Soekarno, Walaupun kita Soeharto. secara face to face tidak, tapi kalau kita nonton di YouTube, di video ya, wah itu kalau Pak Soekarno itu ya, dia lagi ketika lagi dia memberikan ceramah ya, wah itu Karismatik ya Pak. itu satu gedung bergetar tuh ya. Ada siapa lagi ya? Ada Presiden Soeharto gitu ya, Pak SBY itu kan karismanya tuh sangat luar biasa. Jadi ada karismatik ya. Ada apa lagi ya? Nah, yang 4-5 terakhir ini saya rasa yang banyak digunakan ya. Ada satu namanya laissez-faire, itu dari France ya, artinya let it be. Jadi kalau laissez-faire itu dia berikan semuanya kepada tim. Terserah Anda mau kerjakan apa, Anda kerjakan ya, namanya laissez-faire ya. Saya rasa itu jarang digunakan di dalam organisasi saat ini ya. Tapi ada 2-3 lagi yang saya mau bilang, Tasya masih ingat gak kalau dulu zaman bekerja, ketika awal-awal bekerja, ada istilahnya tuh reward and punishment. Pernah dengar ya? Iya. Semua lifelong learners berada ya. Kalau di era 5 tahun, 10 tahun ke belakang ya mungkin nggak 5 tahun lah, di era-era tahun 90-an ya. Nah, itu pasti mengenal tuh ya, reward and punishment. Itu sebut dengan transaksional leadership Tasya. Jadi kalau your performance good, then kita semua tepuk tangan. Kalau enggak, keluarin SP ya. Iya. Selesai ya. Nah, jadi oleh karena itu orang berlomba-lomba untuk perform dan untuk bagaimana menghindari supaya tidak perform ya. Transaksional leadership ya.
apakah itu juga fit dengan di era sekarang? Saya rasa tidak ini ya, tidak fit ya. Karena apa? Nanti saya kasih alasan ya. Tapi Nah, masih banyak dipakai juga kan masih ya, banyak Pak? dipakai ya, masih banyak Transaksional itu. dipakai ya. Banyak organisasi-organisasi yang bentuknya kalau you good kita kasih reward, kalau enggak tidak ya. Tapi itu juga banyak kelemahan ya. Saya kasih langsung ke sekarang apa gimana nih? Gimana, Pak? Apa disimpan dulu? Simpen dulu deh ya. lah, Karena ini simpan. kan pertanyaannya model-model atau tipe kepemimpinan apa saja saya akan sharingkan. Nanti kita coba masuk ke dalam digital transformation, kita coba fitkan atau kita coba matchingkan ya. Nah, mungkin ada 2-3 terakhir yang cukup menarik disebut dengan transformational leadership. Nah, itu menarik tuh ya. Disebut apa Tasya? Transformational leadership ya. Nah, kalau kita bicara tentang transformational leadership, wah itu kalau kita bicara ya orang awam lah ya, ada kata transformasinya ya. Tapi lebih dari itu teman-teman. Jadi di dalam transformational leadership itu ada 4 yang harus ada 4 hal yang memang ada di dalam transformational leadership. Yang pertama apa? Disebut dengan individualized consideration. Kalau kita bicara tentang individuals berarti bicara apa tuh? Tentang people-nya ya. Jadi dia fokus kepada people. Wah, ini sudah cukup lebih baik nih. Artinya apa? Kalau transaksional hanya fokus kepada reward and punishment, yang penting do yourself. Ya, yang penting kalau you good kita kasih reward ya. Tapi kalau kita bicara transformational, ketika yang karakter pertama adalah bicara tentang individualized consideration, dia fokus pada people. Artinya apa? Ketika people-nya ada problem, dia hadir sebagai mentor ya. Yang kedua ya, disebut dengan inspirational motivation. Nah, dia bisa menjadi satu dia bisa memotivate timnya agar bisa bersama-sama mencapai kepada satu tujuan. Ya. Yang ketiga adalah idealize influence. Tadi saya bilang ketika bicara leaders kan harus dia punya kemampuan apa tuh? Influence ya. Kalau dia bisa influence kan saya percaya dia harus harus menjadi role model, dia harus menjadi contoh supaya teman-temannya atau timnya bisa follow ya. Yang berikutnya apa? Disebut dengan intellectual stimulation. Bicara tentang inovasi, bicara tentang knowledge, bicara tentang skill. Jadi artinya apa? Kalau memang dia sebagai pemimpin yang menggunakan transformational leadership, karena mungkin dia enggak mau belajar, dia enggak sebagai lifelong learner, dia enggak catch up teknologi-teknologi yang ada, dia enggak berusaha memahami apa sih yang terjadi saat ini gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan transformational leadership. 2 terakhir ya. 2 terakhir adalah servant leadership. Nah, ini menarik sebenarnya. Disebut servant leadership, dia fokusnya kepada people-nya, dia fokusnya kepada timnya ya. Melayani gitu, Pak. Melayani. Why? Kalau bagi saya make sense ya. Saya kasih kita make sense itu kita coba dengan logik deh. Kalau bentuknya, saya nggak mengatakan transaksional ini nggak bagus. Saya mengatakan bahwa beda organisasi, beda pendekatan. Kalau saya yang memahami semua tipe, saya tinggal lihat kondisinya aja. Kalau tim saya ini memang susah diatur, saya tinggal gunakan saja. Ya, susah di manage ya. Mungkin mohon maaf nih ya, ada satu perusahaan yang cukup banyak unskill misalnya. Betul ya, artinya banyak labornya di sana. Iya. Nah, itu kan kita juga agak susah ya kita tinggal bisa gunakan dengan transaksional ya. Nah, tapi kalau kita bicara industri yang penuh dengan kreativitas, dengan inovasi, wah itu agak rumit gitu ya. Jadi, kalau mau hemat saya, servant leadership itu ketika fokus kepada people, logiknya begini. Kalau saya sebagai pimpinan, kemudian saya punya tim, saya punya KPI apa enggak? Punya. Saya kan profesional ya. Kalau teman-teman belajar tentang agency theory, kan dibagi 2 ya. Ada principal sama agent ya. Principal itu adalah owner, founder, family business, bla bla bla. Dia hire agentnya kan begitu ya. Nah, agent itu kan harus profesional. Nah, saya adalah profesional ya. Saya di hire untuk memimpin satu perusahaan. Jadi saya punya KPI. Nah, saya pengen berhasil gak Tasya? Pengen dong. Nah, kan logiknya gini. Jadi kalau semua tim saya sukses, saya sukses apa enggak? Sukses. Kalau semua tim, kalau tim saya di bawah KPI-nya berhasil, KPI saya berhasil apa enggak? Berhasil. Nah, ketika saya menggunakan leadership, saya
saya ada di dalam tim saya, lalu saya mengatakan, "You problemnya apa?" Nah, ketika saya hadir, saya bisa mendengar dengan baik, saya berikan solusi dengan baik, dan kemudian dia bisa mencapai KPI-nya. Sebenarnya KPI saya juga tercapai. Jadi teman-teman, servant leadership itu pun juga sangat menarik ya. Nah, terakhir adalah agile leadership. Nah, agile leadership ini juga sangat relevan dengan era saat ini. Kita bahas tentang agility dulu deh ya. Kalau kita bicara agility teman-teman, ya itu bicara tentang apa? Adaptif. Bagaimana dia punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang sangat dinamis ya. Yang kedua adalah ability to response ketika ada perubahan yang sangat dinamis. Ada dua ya. Satu adalah adaptif, yang kedua ability to response. bisa merespon ketika ada perubahan yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah bicara tentang inovasi. Nah, itu ciri-ciri di dalam agile leadership. Jadi kepemimpinan dia, karena memang environment ini sangat kompleks, sangat dinamis, perubahannya sangat cepat. Makanya ada yang disebut dengan agile leadership. Nah, jadi Tasya dalam tadi mungkin 5 menit, 8 menit gitu ya. Nah, itu saya sudah sharing tentang tipe-tipe dari leadership Nah, ya. jadi kalau semua lifelong learners yang memang ingin belajar lebih dalam tentang leadership, harus apa Tasya? Harus Training dong. Iya. Betul nggak? Iya, harus training pastinya. Harus training ya, karena kan ini di TikTok ini kita memberikan insight ya, memberikan inspirasi kepada semua lifelong learners yang berada. Ada loh ya, knowledge-nya, skills-nya, training-nya memang harus dimiliki oleh semua lifelong learners. Nah, itu seperti itu Tasya. Oke Pak. Nah, mungkin mau ngingetin juga ke teman-teman lifelong learner semua nih. Tadi kan untuk pembahasan tentang leadership, kalau misalkan untuk mau lebih teknis dan lain-lain kan pastinya bisa training ya, Betul. ada ilmunya dan Betul. lain-lain. Nah, tapi di Diri Talk kali ini juga ada kesempatan nih Pak untuk para lifelong learners, kalau misalkan ada pertanyaan seputar Siap. topik kita hari ini, boleh banget langsung ditanyakan aja di kolom Iya. komentarnya. Karena nanti pertanyaan terbaik itu ada hadiahnya loh Nah, Pak. itu dia paling suka tuh ya. Jadi kita ngapain Tasya? Kita bagi-bagi Bagi-bagi apa Tasya ya. ini? Bagi-bagi ya. Bagi-bagi Teman-teman apa tahu lah ya ya? kalau udah begini ya, maksudnya apa ya. Iya, jadi kita akan ada hadiah senilai 200.000 Wah, Pak untuk 200 pertanyaan menarik terbaik. Tasya ya. Lumayan lah ya, lumayan Waduh. banget. Jadi hari ini di TikTok kita, teman-teman lifelong learner semua bukan hanya dapat wawasan aja nih ya, betul. bisa dapat hadiah juga pastinya. Seperti itu. Jadi langsung aja ditanyakan kalau teman-teman semua punya pertanyaan. Kalau misalkan pertanyaannya lebih banyak, mungkin peluang menangnya lebih besar kali ya Harus Pak ya. dong. Tapi kan ini nggak hanya sekedar mendapatkan manfaat ya. Jadi kita juga mendorong teman-teman, kalau misalnya apa nih ya, di TikTok kita ini dagingnya banyak, ada insight, ada knowledge, ada hal-hal yang baru, jangan lupa nih harus diapain nih? Harus Tasya. di-share dong pastinya. Share ya. ke teman-teman Lengkap semuanya. dong yang lengkap. Harus di like, Like. komen, subscribe, dan share ke teman-teman sekitarnya. Udah siap jadi YouTuber Tasya nih ya. Udah siap lah ya latihannya Oke, di sini ya. Pak gitu. Nah. Jadi jangan lupa ya teman-teman lifelong learner Betul. semuanya. Jangan lupa juga ada IG saya. Wah, ada di boleh sini ada di bawah ya Pak. Iya ya, karena di IG saya berusaha juga untuk konsisten sharing tentang topik-topik seputar apa ya, tentang digital transformation, dia bicara tentang business agility, project management. Jadi hal-hal yang teman-teman nggak didapatkan di tempat sebelah. Nah, saya udah follow loh Pak. Iya, kalau tempat sebelah banyakan gosip-gosip, janganlah ya teman-teman ya. Harus mendapatkan hal-hal yang lebih bermanfaat lah ya gitu ya. Siap. Jadi teman-teman semua jangan lupa di follow juga. Iya, betul ya. Tasya mau promosi juga IG-nya? Apa nggak apa-apa, nggak usah. Nggak usah ya. Iya. Karena dimonitor kayaknya dia ya. Takut dia dimonitor ya. Oke, mungkin kita balik ke topik dulu Siap, nih Pak. balik Oke. ya. Siap, Tasya. Nah, jadi teman-teman semua, tadi kan kita di awal juga udah bilang mungkin 2 pembahasan besar kita tentang leadership, lalu tentang digital transformation. Betul, ya. betul sekali, betul sekali. Nah, tadi kita udah bahas tentang leadershipnya nih teman-teman lifelong learner semua. Nah, sekarang kita mungkin akan masuk ke DT-nya nih ya Pak, tentang digital transformasinya. Nah, mungkin banyak teman-teman di luar sana juga berpikir kalau misalkan perusahaan di era digital transformasi ini berarti perusahaan-perusahaan yang sudah misalkan menerapkan ERP Betul. di perusahaannya, atau ya pokoknya segala pekerjaan yang paperwork sekarang sudah tidak paperwork seperti itu. Nah, itu apakah itu yang dinamakan perusahaan yang sudah
memang di era digital gitu, Iya, Pak. luar biasa Tasya. Soalnya saya sudah brief tadi ya. Tasya bedakan antara digitalisasi sama Digital transformation, ya itu lama-lama Tasya jadi expert nih Tasya nih ya, tahu harus dong banyak ya. pelan-pelan ya Oke. teman-teman. Jadi semua lifelong learners begini ya. Ada banyak salah kaprah ya. Jadi ketika bicara tentang digital era, digital transformation, orang itu hanya terpaku dengan bagaimana kita ingin mengubah ya proses yang dulunya manual menjadi digital. Itu sama sekali nggak salah. Tapi kalau hanya terfokus dengan manual convert kepada digital, jangan lupa ya di sana ada bisnis proses. Ya, kalau bisnis prosesnya nggak berubah, itu pun juga menjadi problem. Jadi ini kita bahas tentang digital ya, digital transformation ya. Contoh misalnya Anda apply satu teknologi tentang big data gitu ya, business intelligence ya. Anda boleh implement ya, tapi pertanyaannya ketika tim yang ada, karyawan yang ada belum berubah mindset ya, yaitu tentang data driven misalnya. Ketika mindset itu tidak diubah kepada data driven, itu pun juga tools atau aplikasi itu pun juga useless. Namanya data driven ya. Data driven itu adalah bagi saya adalah bahwa statement without evidence, statement without data, it is just an opinion. Jadi kadang-kadang dalam diskusi para profesional di dalam meeting dan sebagainya, mereka menyebutkan satu pendapat dan sebagainya itu nggak didukung dengan data. Itu kalau hemat saya tidak bisa. Karena sekarang itu data itu adalah merupakan satu aset yang sangat luar biasa. Jadi dia boleh saja dia apply terkait dengan tadi ya big data, application atau BI, kemudian engineer-nya diajarin, kemudian wah hebat dan sebagainya. Tapi kalau culture seluruh karyawannya belum data driven decision making, itu kan jadi useless. Jadi sebenarnya ada ada organization culture di sana yang harus mempengaruhi. Yang kedua gitu ya. Jadi ingat bahwa ketika kita bicara tadi ada penggunaan aplikasi dan sebagainya, apakah perusahaan fokusnya kepada work oriented, kepada project oriented dan sebagainya, tapi tidak terfokuskan kepada pelanggan. Ini pun juga menjadi isu ya, karena organisasi itu harus terfokuskan kepada pelanggan ya, disebut dengan customer centric misalnya. Jadi kalau dia belum punya satu budaya terkait dengan customer focus, customer centric, jadi kalau tema saya investasi yang tadi dalam aplikasi itu pun juga useless ya. Jadi poin saya begini, digital transformation itu beda dengan digitalisasi. Digitalisasi hanya terfokus kepada mengubah manual menjadi digital. Tapi kalau digital transformation itu jauh melebihi yang kita bicara tadi terkait dengan digitalisasi ya. Apa saja? Nah, di dalam Multimatrix kita punya frameworknya ya. Disebut dengan DIS, Digital Innovation Strategy ya. Domain pertama adalah customer centric ya. Jadi Anda boleh lihat di dalam dokumennya POJK tentang digital banking, Anda boleh lihat belajar dari buku-buku atau artikel yang lain ya, bahwa hari ini perusahaan ini harus fokus kemana? Pelanggan. Harus punya passion dengan pelanggan ya. Karena without pelanggan, wah ini kayak pemberian Grammy ya, we are nothing gitu ya. Jadi harus fokus kepada pelanggan. Jadi maksudnya apa ya, harus bisa memahami tentang customer centric ya. Belajarnya gimana Pak Agus? Nah, bisa belajar tentang design thinking misalnya ya, dan belajar hal yang lain ya, user experience dan sebagainya. Yang kedua adalah bicara tentang leadership sama strategi. Karena apa? Karena tadi tools aplikasi segala macam kalau dia tidak punya business model yang fit, itu pun juga menjadi problem. Keywordnya apa? Strategi and leadership itu salah satu yang dipelajari, bicara tentang apa? Tentang business model. Ya, tentang business modelnya. Business modelnya ada perubahan panda. Kalau enggak bisa. Ya, jadi karena ini topiknya tentang leadership, saya nggak bahas detail tentang business model. Tapi kalau teman-teman lihat semua lifelong learners pelajari, contoh misalnya ya, kalau saya tanya Traveloka itu mindsetnya apa?
Traveloka Mm-mm. untuk ini pesan tiket, Iya. hotel, Oke, pesawat. coba lifelong learners dimanapun berada. Hari ini layanan Traveloka apa? Lebih luas sih ya. Ada makanan juga sekarang. So, bisnis modelnya Heeh. berubah ya. Jadi teman-teman coba lihat ya, ada unicorn yang sangat luar biasa dan sebagainya. Bahkan sekarang tidak hanya terfokus kepada ya saya sebut aja langsung dah Gojek misalnya ya, fokusnya kepada transportasi ya. Iya, Wah sekarang e-walletnya gimana teman-teman? iya, Berarti kan ada bisnis model yang harus diselaraskan. Di situ perlu inovasi gak? perlu. Perlu creativity panda. Nanti kita masuk kepada karakter digital transformation. Nanti kita coba mappingkan, kita coba fitkan berarti model kepemimpinan apa yang pas. Nanti ya di Iya, sesi terakhir ya. Nah tadi apa tuh? Customer experience, customer centric, kemudian ada strategy and leadership. Yang ketiga teknologi. Saya setuju. Kalau nggak ada teknologinya juga nggak nggak bisa jadi bergerak perusahaan ya. digital ya. Nggak bisa punya competitive advantage juga ya. Nah, kalau yang Tasya ketahui nih ya, sekarang organisasi atau perusahaan ketika dia adopt teknologi, apa yang Tasya ketahui misalnya? Apa misalnya? Adopt teknologi, ya Teknologi apa misalnya? tadi ERP, ERP ya? terus udah buat aplikasi untuk perusahaannya sendiri mungkin. Iya, Mm-mm. apalagi selain itu? Ayo Apa? belum ya? Apa big data, Big machine data, learning, betul ya, big data, machine learning, apalagi? AI, AI, ya apalagi? apalagi ya? Depannya B, B, blok. Rumah saya itu ya, blockchain ya, Oh, ada blockchain tuh, iya, apalagi ya? blockchain. Wah, jadi kawan rumah saya ya, blok. Apa Oke, ya? apalagi teknologinya? Iya, apa Ada makin 3D printing ya, Mm-mm. ada robotik ya. Wah, itu dulu para tester ya, QA ya, kalau ngetes aplikasi ya, sekarang udah pakai robotik tuh, ada RPA kan, robotic process automation di sana. Apalagi ada drone ya, ada IoT ya, Ya, sangat banyak sekali. Apakah metaverse. ya hari ini ya Iya. tren ya? Mm-mm. Apakah ini baru? Enggak juga ya. Saya pernah nonton di tahun 2016 ya, gimana Amazon punya warehouse, Amazon sama siapa lagi? Amazon sama Alibaba ya. Nah, jadi kalau dia punya warehouse-nya itu udah nggak dikendalikan oleh orang tuh. Sorry, kendalikan masih orang, tapi semua operatornya udah nggak lagi manusia ya. Itu udah pakai drone semua ya, atau pakai robot ya. Jadi, kemarin Pak Jokowi kemarin ke Amerika. Kemana? Kita tes. Jokowi itu kemarin ke Amerika ya. Selain ketemu dengan Joe Biden ya, antara US sama ASEAN, dia ke satu pabrik mobil listrik. Wah, cluenya banyak ya cluenya ya. Tesla ya. Siapa ownernya ya? Kok aku lupa namanya sih. Elon Musk ya. Nah, jadi ketika Anda nonton video atau artikelnya, dikasih lihat tuh pabriknya, manufakturnya ya. Mas ya Allah, itu semua pembuatan mobilnya udah mesin. Wah, bagus Pak, itu nggak baru. Iya, artinya saya mengatakan bahwa teknologi itu membuat jadi lebih efisien, jadi lebih cepat dan sebagainya. Jadi faktor ketiga adalah teknologi. Keempat itu adalah bicara tentang culture, tentang talent ya. Setuju juga tentang talent? Setuju. Ya pasti, karena kalau talentnya tidak di improve dan sebagainya, itu pun juga di problem. Yang terakhir adalah operation. Jadi kalau di Multimatrix itu, kalau kita bicara digital transformation, pendekatan secara kompresif, satu fokus kepada pelanggan, kedua adalah strategi. Tadi bisnis model, tadi saya ambil contoh misalnya Traveloka, bisnis model sudah berubah ya. Iya. Karena ketika pandemik 2 tahun kan dia nggak mungkin diem saja toh. Nah dia harus explore ya. Yang ketiga adalah teknologi, keempat adalah bicara tentang talent, yang kelima itu adalah bicara tentang operation. Nah, oleh karena itulah ya, dalam beberapa menit ke depan ini kita coba selaraskan kira-kira model kepemimpinan apa yang fit dengan era digital. Oke, Pak. Ya. Nah, begini Tasya, kira-kira menurut kamu tadi kan type of leadership-nya kan kamu sudah tahu tuh, ada otoriter, karismatik ya, laissez-faire, lalu juga ada
transformational leadership ya, ada agile leadership, servant leadership. Kira-kira kalau tadi saya udah sharing tentang digital transformation, kira-kira yang fit ya, otoriter kayaknya sesuai gak Tasya? Otoriter tidak, pasti Coret langsung ya, coret. karismatik. Karismatik juga tidak sih. Iya, karena kan kita nggak bisa mengandalkan karisma seseorang, karena kita perlu yang lebih apa ya istilahnya membumi ya supaya kita bisa di market itu kita bisa fight ya. Kemudian juga laissez-faire ya. Kalau laissez-faire itu hanya membebaskan kepada semua tim pun juga nggak baik juga gitu ya. Nah, kalau tema saya mulai dari transformational itu menarik sebenarnya ya. Iya. Karena di dalam transformational pertama dia fokus kepada people, setuju ya. Kenapa fokus kepada people ini menjadi sesuatu yang menarik tadi ya, karena kita nggak mau fokus kepada proses, kita nggak mau anggap mereka sebagai robot, karena oleh mereka itulah bagaimana organisasi itu bisa berjalan. Yang kedua, motivasi penting ya. Tunjukkan dong kalau Anda sebagai leaders, Anda harus juga menunjukkan jalan. Jadi transformation itu sebenarnya menarik ya. Kemudian apalagi tadi selain transformation, ada servant leadership ya. Lalu juga ada agile leadership. Nah, tapi saya mau mengatakan gini, kita ambil ciri-ciri di dalam era ini ya. Saya pernah sharing tentang Cynefin. Belum. Tentang Cynefin framework. Ke saya kayak belum, Pak. Iya ya, nggak apa-apa, saya ulang lagi ya. Oke. Semua lifelong learners dimanapun berada ya. Dr. Snowden itu mengatakan bahwa ketika kita punya behavior perilaku dalam organisasi, ketika kita mau mengambil satu keputusan ya, Dr. Snowden itu mengatakan ada namanya Cynefin framework. Simple, complicated, complex, chaos, disorder. Pernah dengar? Iya, ketika simple, ketika business environment simple, you do business as usual saja, ya. Tapi kalau business environment-nya sangat complicated, mendekati kompleks, hati-hati teman-teman, ya. Artinya apa? Saya mau tanya nih, sektor perbankan, kira-kira environment-nya stabil, status quo, monoton atau sangat dinamis? Sektor perbankan, ada fintech sekarang misalnya. Artinya apa tuh? Dinamis sih, sangat dia dinamis bisa ya. Ada terakhir ya. You tahu NCT Dream. Wah, you tahu? Tahu ya? Iya, datang ke Alobank ya, Pak. Kamu datang ya? Nggak datang. Nggak datang ya. Saya tahu aja ya, saya bukan K-pop ya. Trust me lah, so I'm not the K-pop ini ya. Oke. Tapi saya ingin mengatakan kan itu ada Alobank ya. Tahu Alobank singkatan dari apa? Nanti private ya. All for one, one for all katanya ya si Pak CT ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ada Alobank, digital banking dan sebagainya, itu sangat luar biasa Tasya. Jadi sangat luar biasa itu sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan mungkin 5 tahun ke belakang ya. Saya sedikit bahas ya. Misalnya tentang sektor perbankan ya. Kalau sektor perbankan itu siapa pemain bank-bank besar siapa Tasya? 1. BCA 2. Mandiri. 3. BNI. Keempat BRI ya. Kalau kita bicara 4 perusahaan bank tersebut besar, salah satu alasannya apa? 1. Jumlah ATM. Setuju ya? Kantor cabang. Iya, kantor cabang. Iya, kalau zaman dulu kan kalau kita mau keluar rumah, kalau kita mau KTM harus mudah ya. Oleh karena itu dulu mindsetnya itu jor-joran ya, kompetisi tuh kalau BCA jumlah ATM-nya udah 90.000, yang lain harus mendekati dan sebagainya. Sekarang tahu nggak, di dalam digital banking itu salah satu requirement itu cuma cukup 1 kantor saja mengendalikan digital banking. Kemudian dari sisi pendapatannya, orang di Papua kan dia nggak perlu bikin ATM toh, karena dengan digital banking dia bisa bertransaksi. Bisa. Jadi bisa dibayangkan nggak? Artinya orang pasti akan berlomba ke sana karena investasi yang dikeluarkan lebih sedikit pasti ya. jauh lebih sedikit, tapi mendapatkan manfaat yang sebanyak mungkin. Bukankah itu diinginkan oleh entrepreneur atau juga oleh para pengusaha? Jadi saya melihat begini, yang pertama, eranya itu era Cynefin. Yang kedua, ada yang pernah saya bilang tentang unknown. Betul ya, unknown. We don't know what we don't know. Masih ingat? Iya, Tasya ya. Nanti ada ya dalam sesi sebelumnya ya.
Anon-anon itu dia nggak tahu kompetitor siapa, kemudian dia nggak tahu apa yang mau dikerjakan kompetitor. Tapi poin saya adalah bahwa organisasi sekarang, kalau kita bicara tipe kepemimpinan, pertama adalah business environment itu sangat kompleks, betul ya. Kedua, dinamis atau statis? Dinamis ya. Oleh karena itu perusahaan itu harus apa? Harus beradaptasi dengan cepat apa tidak? Harus cepat. Lalu harus bisa merespon perubahan-perubahan yang ada apa enggak? Harus Oke, bisa. kemudian tadi saya mengatakan ya, perlu ada inovasi kreativitas nggak di sana? Perlu. Nah, ketika tadi karakter-karakternya seperti itu atau environment seperti itu, jadi model kepemimpinannya pun juga harus diselaraskan. Transformational selaras ya. Kemudian ada servant leadership juga selaras ya. Sama yang Lalu agile agile leadership pun juga selaras gitu ya. Nah, ini bagian yang terakhir begini. Contoh misalnya. Kalau kita bicara tentang inovasi, perlu gak inovasi dalam satu organisasi? Perlu. Dengan era sekarang itu sangat perlu ya. Nah, kalau dia perlu inovasi sangat diperlukan, kemudian tipe kepemimpinannya ya sangat birokratis, sangat hierarki dan sebagainya. Gua ini bos ya, gua ini pimpinan ya. Mau ketemu ya sekretaris dulu ya. Mau ketemu juga sangat susah ya karena hierarkinya sangat tinggi. Itu saya rasa akan ke laut tuh. Udah nggak bisa lagi seperti itu. Karena apa? Karena sekarang ini kadang ketika kita perlu satu kecepatan dan sebagainya, itu mereka para pemimpin itu memang harus hadir di tengah timnya supaya keputusan pun juga jauh lebih cepat ya. Nah, saya mau bahas tentang inovasi misalnya ya. Inovasi ya. Kalau inovasi itu kalau dia mencoba satu, apakah dia langsung bisa inovasi yang bisa didapatkan? Saya ulang nih. Kalau kita bicara inovasi ya, dia punya satu ide dijalankan, apakah langsung berhasil? Tidak ya. Thomas Alva Edison tuh 1000 percobaan baru berhasil. Coba dibayangkan, kalau 1000 percobaan, kemudian setiap percobaan harus dapat approval, hierarkinya panjang nunggu sekian minggu, berarti kalau 1000 percobaan bisa berapa lama ya? Nggak bisa teman-teman life learners dimanapun berada ya. Jadi pendekatannya itu udah harus lebih apa? Kalau di agile itu dibilangnya self-organizing. Gitu ya, diberikan trust, ada do dan don'ts dan sebagainya, sehingga dia bisa melakukan kreativitas jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang kepemimpinan yang sangat command and control ya, wah sangat sangat birokrasi dan sebagainya, itu juga enggak bisa juga ya. Kemudian ketika misalnya timnya, ketika ada problem dan sebagainya, dan dia nunggu sekian lama ya, ini barangnya kapan jadi gitu loh. Jadi pemimpin itu harus apa? Kalau di transformational adalah dia harus apa? Harus individual consideration, people oriented ya. Kemudian apalagi ya? Kemudian the intellectual stimulation ya. Jadi artinya dia harus bisa solving the problem ya. Kalau di servant leadership tadi ingat bahwa dia aktif listener kepada timnya, kemudian dia bisa menjadi coach dan mentor untuk bisa menyelesaikan problem yang ada di dalam tim. Jadi menurut hemat saya, tipe pemimpinan itu transformational itu masih menarik sebenarnya. Ada 4 hal tadi. Kemudian servant leadership juga sama, karena dia fokusnya kepada tim, sehingga dia nggak merasa superhero. Lawannya itu adalah disebut dengan autocentric. Autocentric adalah tipe kepemimpinan yang memang fokusnya bukan kepada diri sendiri ya, tapi fokus kepada pihak luar, yaitu tim dan sebagainya. Jadi itu saya rasa model kepemimpinan yang sangat selaras dengan era digital seperti ini ya. Kemudian apalagi agile leadership ya. Nah, ini mungkin bagian terakhir. Nah, kalau kita bicara tentang agile leadership, mau tahu detail ya sekali lagi nih harus via training. Tapi saya kasih clue ya. Nah, kalau kita bicara tentang agile leadership itu mau tidak mau harus balik kepada root-nya, yaitu apa? Agile Manifesto. Agile Manifesto ada 4 value, sama ada Agile Principle, ada 12 principle. Contoh, principle pertama adalah apa? Certified customer. Cocok gak dengan customer centric? Cocok ya. Yang kedua, welcome changing requirement. Ketika welcome changing requirement, cocok gak dengan selaras yang environment selalu berubah-berubah? Ya, cocok. Lawannya dinamis. Apa Pak Agus? Lawannya begini loh. Ketika ada perubahan-perubahan, kemudian tim bilang apa? Wah, atasan saya pelin-pelan nih.
perusahaan kita nggak jelas. Kemarin bilang A, sekarang bilang B. Kawan, pick nih kawan ya. Karena view Anda cuma di satu view ya. Kalau view Anda sebagai top management, lalu dia melihat lingkungannya sangat dinamis, oleh karena itu memang perubahan itu harus. Makanya jangan disalahkan organisasinya, frameworknya harus selaraskan. Itu apa? Misalnya dengan waterfall pindah kepada agile yang lebih adaptif gitu ya. Jadi kalau kita bicara agile tadi, satisfy customer, kemudian apalagi? Welcome changing requirement. Nah, yang salah satu cukup penting adalah frequent delivery. Nah, itu sebenarnya sangat diperlukan dalam organisasi. Frequent delivery gini loh ya. Kalau Anda meng-create sesuatu, jangan one big bang 6 bulan kemudian ya. Anda harus rilis secara berkala. Nah, itu adanya di mana tuh kalau digital transformation? Itu adanya di nomor 4 yang tadi saya bilang. Culture-nya seperti apa ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lifelong learners dimanapun berada ya, bisa paham dengan apa yang saya sampaikan, kalau hemat saya digital transformation-nya akan jauh lebih berhasil. Karena apa? Karena leaders-nya sudah nggak lagi menggunakan the old ways ya, yaitu apa? Transaksional gitu ya, hanya reward punishment. Tapi memang harus people oriented. Yang pertama harus fokus kepada pelanggan ya, people oriented ya, lalu juga harus paham tentang agility di situ ya, lalu juga teknologi pun juga ya, Anda nih lifelong learners ya yang di atas 40 tahun mau nggak mau harus catch up ya dengan teknologi, nggak usah canggih-canggih lah ya, bagaimana harus penggunaan cloud ya dan sebagainya itu juga harus dimiliki ya. Nah, dengan demikian kalau ini bisa dimiliki oleh leaders ya atau semua tim yang dalam satu organisasi, saya percaya ini akan meningkatkan kinerja bagi perusahaan dimanapun lifelong learners berada. Kurang lebih begitu, Tasya. Oke, Pak. Berarti pokoknya yang fit dengan era digital saat ini berarti yang 3 itu ya, Pak? Transformational, ya, saya rasa masih masuk. Servant dan servant agile leadership ya? Betul, karena dia active listener ya, sebagai coach, sebagai mentor ya, seperti itu ya. Kemudian juga ada agile leadership yang teman-teman harus kuasai juga ya. Nah, tadi saya sudah kasih clue-nya ya, frequent delivery ya. Kemudian juga fokus kepada pelanggan ya, welcome changing requirement. Itu mindset itu harus ya. Karena kalau enggak bisa ya, juga harus ada kebaruan ya. Karena apa? Change or die ya, ada satu improvement atau tidak ya. Nah, banyak ya yang Anda bisa pelajari di dalam agile leadership ya. Dia punya pilar misalnya transparansi, inspection, adaptation ya. Jadi setiap 2 minggu sekali harus direview ya. Bagaimana kinerja, kalau enggak nanti dia enggak bisa compete di market dengan kompetitor. Mungkin begitu, Tasya. Oke, Pak. Wah, teman-teman lifelong learners semua ini pembahasannya menarik banget nih ya. Semoga bermanfaat, Tasya ya. Pastinya bermanfaat banget, Pak. Sorry Tasya ya. Jadi kalau teman-teman pengen lebih mendalami ya, tipe-tipe pimpinan, itu juga ada trainingnya ya. Mau belajar tentang transformational leadership ya, dalam 1-2 hari bisa ya. Agile leadership, atau teman-teman, tadi Pak Agus mengatakan ada 5 domain digital transformation ya. Nah, itu pun juga bisa dipelajari. Tujuan sekali lagi bahwa kita ingin ya, sesuai dengan tagline kita apa? Turn knowledge into kita sangat passion dengan talent development sama organizational development. Begitu, Tasya. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman lifelong learner semua yang memang mungkin tertarik nih dengan edukasi seperti ini, topik-topik tadi tentang leadership, digital transformation dan lain-lain, itu kita semua ada trainingnya ya, Pak. Betul. Ada consultingnya juga nggak? Ada juga consultingnya. Ya, assessment tentang yang agile ya, itu juga ada juga sebenarnya. Ya, jadi semuanya ada di Multimatics, teman-teman. Teman-teman boleh kunjungi aja nih di website kita ya, multimatics.co.id. Di sana ada banyak layanan-layanan dari Multimatics yang teman-teman bisa lihat seperti itu. Mungkin ini sekali lagi sudah durasi. Oh iya, Pak. udah begini-begini nih. Iya. Udah seperti biasa, katanya. Iya. Siap ya. Jadi memang ya kalau misalkan kita lagi pembahasan kayak gini tuh tak terasa tiba-tiba sudah durasi terus-terusan nih ya, Pak. Betul ya.
Oke, jadi teman-teman lifelong learner semua, thank you yang udah stay tune dari tadi, dari jam 12 kita mulai nih ya, sampai sekarang sudah jam sekian. Mungkin teman-teman yang sambil makan udah selesai nih Udah makannya selesai. nih ya Kita Pak, sudah menemani kenyang. mereka makan ya. Menemani Wah, kapan makan. lagi? Ya sambil makan, sambil dapat insight-insight kan seru banget ya teman-teman. Kalau makan menambah tenaga atau mengisi tengah. Tengah. Kalau ini menambah sesuatu knowledge yang ada di ini ya. Iya, di oke. brain ya. Iya, jadi thank you Pak Agus. Ya. Terima kasih banyak untuk insight-nya hari ini ya. Pastinya insightful banget tentang leadership dan juga tentang digital transformation ini. Nah, teman-teman lifelong learner semua, terima kasih juga yang sudah bertanya, dan nantinya untuk pengumuman pemenangnya nantinya akan diumumkan di Instagramnya Multimatic seperti itu. Mungkin kita kasih tahu juga nih ke teman-teman lifelong learners ya. Jadi untuk teman-teman yang suka nih dengan konten-konten edukasi seperti ini, kita di Multimatic boleh banget follow sosial media kita. Kita ada di Instagram @Multimatic, kita ada di YouTube Multimatic ID, lalu ada Facebook juga Multimatic_ID, ada LinkedIn Multimatic ID, dan kita sekarang juga sudah ada TikTok nih, ya. Pak. Wah, keren banget Iya, nih jadi Multimatic ya. kita Iya. ada TikTok di @Multimatic. Mungkin untuk teman-teman yang suka konten-kontennya secara lebih simple Nah, ya. kalau di TikTok itu sharing message-nya dengan komedi Iya. katanya. Lucu-lucu ya. Jadi teman-teman abis ini ke TikToknya Multimatic Iya. follow ya. Ya, para komika-komika di Multimatic ada semua di sana ya, Pak. Oke, jadi dan yang terakhir jangan lupa juga untuk follow Pak Agus ya. Jangan lupa ya. Iya, ada di. Mungkin nanti saya harus kasih giveaway kali ya, supaya banyak ya. Kasih terus ya, Pak. Jadi jangan lupa follow Pak Agus. Apa Instagramnya, Pak? @agus.setiawan.drm Oke, ya. nah teman-teman lifelong learner semua yang mungkin kemarin-kemarin tertinggal nih, belum sempat untuk nonton di TikTok kita, jangan khawatir karena di Instagram kita dan YouTube kita semua ada siaran ulangnya nih, Pak. Jadi boleh banget mampir dan nonton lagi nih topik-topik yang mungkin kira-kira teman lifelong learner semua tertarik gitu ya. Kita banyak topik-topik di sana. Oke, mungkin itu saja. Iya, Sekali Tasya. lagi terima kasih banyak Sama-sama, Pak Agus. Tasya, ya. Mungkin kita ucapkan bye-bye dulu nih ke Bye-bye. teman-teman lifelong learner semua. Ya, Ya, see semua you next lifelong learner, ya. week. Thank Jangan you. lupa ada tagline-nya loh. Jangan lupa Turn like. Turn knowledge into into performance. performance, Dan ya. jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lifelong learner semua yang lain. See you Oke, next see you, week. bye, all. Bye-bye.